sekarang ini, masyarakat kita sangat mudah memperoleh informasi. Media konvensional yang beredaksi mulai terdesak. Yang dominan adalah media sosial, media online, dan semua orang bisa menjadi wartawan, citizen journalism, tanpa ada dewan redaksi. Oleh karena itu, setiap pembaca berita media sosial harus mampu untuk menjadi redaksi bagi dirinya sendiri, harus mampu menyaring berita mana yang baik, berita mana yang tidak baik, harus cek dan recheck mana yang benar dan mana yang hoax atau berita bohong. Oleh sebab itu, masyarakat sekarang ini butuh pegangan moral yang kuat, yaitu agama. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut justru mengundang pertanyaan. Apakah Presiden Jokowi sedang ngomong tentang fufu fafa? Kalau begitu, maka maksud dia adalah kalian rakyat Indonesia ya harus bisa menyaring mana yang baik, mana yang tidak ya. Dan mana yang hoax, mana yang tidak. Jadi dia dalam hatinya ingin mengatakan fufu fafa itu hoax ya, bukan berita yang sesungguhnya, bukan hal yang sesungguhnya. Mungkin itu yang mau disampaikan. Dan saya mengira ya siapa konseptor pidatonya ini. Kalau enggak Ari Dwi Payana, Hasan Nasbi. Jadi saudara sekalian ya, itu padahal ya dia harus menunjuk dirinya sendiri ya sebagai produsen yang barangkali bisa menyebarkan hoax. Makanya kata Rocky Gerung, justru pusat hoax yang paling luar biasa itu ada istana ya, bukan masyarakat, istana. Karena istana sering menyampaikan hal-hal yang sebenarnya tidak pada realitas yang sesungguhnya. Ya, seperti ini misalnya dia mau ngomong akun fufu fafa barangkali dalam dirinya, dalam benaknya, termasuk benak orang yang membuat pidato ini, tetapi kan tidak disampaikan secara langsung, tetapi secara tidak langsung ya. Mestinya dia bilang contohnya akun fufu fafa, dan kemudian ketika dia mengatakan berbalik ke agama itu, ya iyalah ya kita apresiasi saja ya, walaupun rasanya asing ya kalau Jokowi bilang seperti itu. Ya, jadi saudara sekalian, ada hal yang baru disampaikan oleh Roy Suryo kepada Budi Ari ya, yang kita kenal sebagai pembela kelas berat Jokowi ya, dan dia mengatakan begini. Sebagaimana dimuat di Republik Merdeka Online ya, Menkominfo jangan lagi bela Gibran soal fufu fafa, itu yang dituliskan. Kenapa begitu? Kita bacakan coba ya. Republik Merdeka, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi, BAS ya, dalam kurung BAS, lebih baik tidak lagi berkomentar soal akun Kaskus bernama fufu fafa yang diduga akun lawas milik Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Begitu saran pemerhati telematika Roy Suryo dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL Rabu. Akun fufu fafa menjadi viral karena berisi hinaan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya, serta komentar bernada mesum yang menyasar sejumlah artis wanita tanah air. Saya menyarankan sebaiknya dalam kasus akun Kaskus fufu fafa ini, BAS sebaiknya diam saja dan tidak usah banyak berkomentar agar tidak tampak kekonyolannya, kata Roy Suryo. Roy Suryo menilai sikap Menkominfo yang membela putra sulung Presiden Joko Widodo itu justru makin membuat warganet kesal. Karena statementnya BAS yang jauh panggang dari api alias tidak berdasar kajian ilmiah sama sekali, kata Roy Suryo. Menurut Roy Suryo, cuitan akun fufu fafa seharusnya jika hukum Indonesia objektif
langsung dapat dikenakan Undang-Undang ITE nomor 01/2024 yang merupakan revisi dari Undang-Undang ITE nomor 19/2016 dan Undang-Undang ITE nomor 11/2008. Saya tidak setuju ya kalau kecuali delik aduan ya. Kalau delik aduan silahkan, tapi kalau delik umum saya tidak setuju ya. Pokoknya saya paling tidak setuju ya kalau orang berdebat di media sosial ya, itu tiba-tiba selalu main begitu. Kecuali tadi ada yang berkeberatan dan mengadukannya sebagai delik aduan, boleh. Sebenarnya sudah tidak perlu dibantah lagi bahwa akun Kaskus Fufu Fafa yang membuat heboh di masyarakat adalah orang yang sudah banyak disebut selama ini. Maksudnya Gibran Rakabuming pastinya ya. Jadi sekali lagi sebaiknya Bas tidak perlu komentar, kata Roy Suryo. Ya, saudara sekalian, itu yang disampaikan oleh Roy Suryo menanggapi Budi Aristiadi yang kelihatannya tiba-tiba membela ya, Gibran Rakabuming. Kita tidak tahu ya. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat bahwa Budi Ari mengatakan itu bukan ya. Wah, ini mulai nih. Budi Ari sebut Jokowi layak gabung One Team Press, masih terlalu muda untuk pensiun. Mulai ya, eng. Itu saya kaitkan dengan tadi ya, One Team Press bergilir ya. Nih, bukti lain soal akun Fufu Fafa ini adalah tanggal lahir Ulta Gibran dan ibunya itu sama, ya ini 1 Oktober. Tweet Kaisang ke Gibran pakai username @rkgbn dengan yang di Fufu Fafa ya. Kemudian di sini Budi Ari dia belanya gini. Menkominfo jet pribadi Kaisang dari teman. Erina hamil nggak bisa angkutan umum, luar biasa ya. Kemudian yang terkait Fufu Fafa, ini coba kita dengarkan ya, wartawan. Akun Fufu Fafa milik Gibran, Menkominfo bukan. Wartawan, lalu milik siapa Pak? Menkominfo belum tahu, masih kita dalami. lah belum tahu kok udah bilang bukan milik Gibran ya. Itu kalau ada videonya itu ditayangkan, bisa ini videonya kalau mau ya. Ini di RH Channel ya. Oke, sobat RH sekalian, nah ini ya ada postingan Fufu Fafa yang juga makin membuktikan bahwa ini memang punyanya Kaisang ya. Coba kita lihat sobat RH sekalian ya. Ini ada cuitan dari Kaisang ke akun ini ya. Nah ini postingan Kaisang di Twitter tanggal 1 Oktober 2011 adalah bukti petunjuk awal tentang Fufu Fafa. Kaisang, selamat Ulta Ibu sama Mas RKGBRN. Nah, dia menggunakan ini ya. Begitu salah satunya ya. Ini Menkominfo, akun Kaskus Fufu Fafa bukan milik Gibran. Coba kita bacakan ya. Jakarta, Kompas.com, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aristiadi mengatakan pihaknya tengah mendalami akun media sosial Kaskus Fufu Fafa yang diduga milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Budi menyebut akun yang berisi hinaan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto itu bukan milik putra sulung Presiden Joko Widodo. Bukan Gibran, kata Budi saat ditemui di DPR RI Jakarta. Budi Ari menyampaikan kejadian itu sudah lama terjadi, bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah mendalaminya. Ya, maksudnya sudah kita pelajarin lah, ujar Budi. Namun Budi Ari enggan mengungkap pemilik akun itu sebab hal itu masih didalami. Kita nggak tahu, tunggu saja ntar ada waktunya, kata dia. Belakangan viral lagi unggahan lama akun Kaskus Fufu Fafa yang berisi cacian kepada Prabowo. Unggahan itu terjadi pada 2019 lalu. Dan unggahan itu menjadi perbincangan hangat di media sosial medsos X ya.
Dilansir dari tribunnews.com, unggahan akun Fufufafa antara lain menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto dan keluarganya. Terkait hal ini, Gibran merespons dengan menyuruh awak media bertanya langsung ke pemilik akun. Gibran juga mengaku tidak tahu soal akun tersebut. Lah mbuh, takono sing duwe akun, ndak tahu, tanya saja pemilik akunnya, ucap Gibran di Solo. Dilansir tribunsolo.com. Ya, saudara sekalian, itu ya. Jadi Roy Suryo berdasarkan pendekatan ilmiah yang dia yakini mengatakan itu punya Gibran. Kemudian Ainun Najib juga begitu. Kemudian apalagi ya, netizen juga menemukan hal yang sama ya. Seperti misalnya cuitan yang sama antara Chili Pari dan Fufufafa. Tetapi Budi Ari dan Gibran membantah. Sekarang pertanyaannya, Anda percaya yang mana? Percaya bahwa itu memang milik Gibran atau percaya dengan bantahannya ya? Karena kita negeri demokratis ya silahkan saja ya. Percaya yang mana, tidak ada paksaan untuk mempercayai atau tidak mempercayai. Begitu Sobat Era sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini ya. Akun Fufufafa ya. Luar biasa. Oke. Gak anak gak bapak sama aja. Pasti jawabannya ya ndak tahu kok tanya saya. Apanya tanya sama si Fulan. Pengen. Oke. Guns N' Roses, Budi Ari juga membela masalah private jet Kaisang. Katanya istrinya sedang hamil 8 bulan, gak mungkin naik pesawat biasa gitu, kayak kira-kira gitu ya. Kemudian selamat pagi Pak RH, jelas bela anak presiden sebab Budi itu kan beras saja yang ngasih Jokowi apalagi jabatan menteri. Oke. Moral nol mau jadi wapres. Oke. Pak Prabowo itu mantan Jenderal Kopassus, ilmu intelijennya tinggi, setelah dipastikan jadi presiden pasti mudah ngejar siapa sebenarnya yang punya akun Fufufafa. Mudah semudah jentikan upil di ujung kuku. Menkominfo salah satu pasukan keluarga Jokowi. Ternyata brutal juga dia ya, nggak nyangka kelihatan wajah lugu. Kemudian apakah Samsul lulusan S1? Saya cari nama dia di web PP Dikti tidak ada. Padahal semua mahasiswa terdaftar di situ beserta nomor ijazahnya. Bahkan RH juga terdaftar sebagai dosen Unter lengkap dengan pendidikannya. Tapi jangan lupa Ndol, nama saya berubah ganti ya. Jadi ijazah S3 saya aja yang namanya Refli Harun. Tapi ijazah S1 dan S22 itu namanya bukan Refli Harun ya. Saya ganti nama. Tapi Refli itu panggilan saya, Harun itu ayah saya ya. Kayaknya orang istana sudah mulai gak bisa tidur nyenyak. Pak Prabowo itu mantan, oke. Beban buat Prabowo, beban buat negara. Itu juga ada ucapan terima kasih kepada menteri yang pakai cateringnya di Solo. Iya itu ya. Nanti kita angkat, saya lupa di mana ya. Menkominfo klaim bahwa tahu kenapa bisa bilang bukan akun Gibran. Lah Bas diangkat jadi menteri memang tugasnya untuk Bang Roy, gimana dong? Tidak bisa diterima akal manusia tentang Budi Ari tidak tahu milik siapa dan masih mendalami, tetapi dia menyampaikan bukan Gibran, kan aneh. Saya nggak bilang, nggak bacakan sesungguhnya ya. Kalau beneran itu akun Gibran berarti sia-sia sudah permainan MK Pilpres dan permainan bagi-bagi bansos. Usut terus dikawal, jangan percaya sama menteri-menteri rezim Mulyono. Harusnya kita belajar dari mereka membela yang salah dan menghalalkan segala cara. Lucu ini Samsul ditanya wartawan kok jawab pakai boso Jowo ya. Kemudian akun Keren Cadas Channel punya abang juga, iya. Jadi saya punya ya. Sebenarnya itu akun istri saya ya, yang tidak aktif dan sayang kalau kemudian mati, padahal sudah ada monetisasi dan lain sebagainya. Jadi kita aktifkan agar tidak mati begitu ya.
Tapi akun utamanya tetap Refli Harun Channel ya. Kemudian Kominfo memang parah melindungi penjahat dengan kewenangannya. Kemudian Pramono dan RK dikulik tweet jadulnya tapi mereka mengakui dan minta maaf. Si Samsul jawabnya kayak Mulyono, nggak jelas jawabannya. Ya karena bagaimana mereka mau minta maaf ya kalau seandainya parah banget nge-tweetnya kan. Itu persoalannya saudara sekalian ya.